Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mereview untuk persiapan penilaian harian aritmetika sosial ya. Disimak videonya baik-baik. Nomor 1, pernyataan tentang untung atau rugi. Jadi nanti di sini kalian bisa membandingkan ya, kalau misalkan untung itu apanya yang lebih tinggi, apakah harga jual atau harga belinya. Begitu juga dengan keadaan rugi. Nah, kita bisa mengingat kembali nih, kalau misalkan harga belinya 4.000, harga jualnya 6.000, kemudian ini terjadi untung ya, yaitu 2.000. Nah, di sini berarti kalau untung itu harga jualnya yang lebih tinggi daripada harga beli. Kalau harga belinya 2.000, kita jual dengan harga 1.500, maka ini namanya rugi. Ruginya 500. Jadi keadaan rugi itu karena harga belinya lebih tinggi daripada harga jual ya. Nomor 2, seorang pedagang membeli barang dengan harga 250.000, kemudian ia menjualnya dengan harga 270.000. Tentukanlah keuntungan pedagang tersebut. Nah, tadi kan mau nyari untung. Untung harga jualnya lebih tinggi, berarti harga jual kita kurang dengan harga beli. Harga jualnya berapa? 270.000, kita kurang dengan 250.000, hasilnya 20.000. Selesai. Jadi keuntungan pedagang tersebut adalah 20.000 rupiah. Next, Pak Ahmad membeli sepeda motor dengan harga 18.500.000 rupiah. 2 bulan kemudian sepeda motor itu dijual dan mengalami kerugian 450.000 rupiah. Berapakah harga penjualan sepeda motor tersebut? Nah, kalau harga jual, kalau rugi itu harga belinya yang tinggi, berarti kalau mau cari harga jual, harga belinya disebut duluan, baru kita kurang sama rugi. Harga belinya berapa? 18.500.000, kita kurang dengan 450.000. Kita hitung hasil akhirnya 18.050.000. Kesimpulannya, harga penjualan sepeda motor adalah 18.050.000 rupiah. Bisa ya? Nomor 4, seorang pedagang buah membeli 50 kg apel dengan harga 1.200.000 rupiah dan biaya kirim 50.000 rupiah. Kemudian 25 kg apel dijual 30.000 per kilonya. 20 kilo dijual seharga 22.500 per kilonya. Dan sisanya busuk. Tentukan persentase kerugiannya. Nah, kalau ditanya persentase berarti kita harus menghitung dulu nih kerugian dalam harga ya, dalam rupiahnya berapa. Nah, di sini modal yang kita keluarkan itu ada 1.200.000 ditambah ongkos kirimnya nih, ditambah 50.000, jadinya uang yang kita keluarkan pertama kali atau modalnya itu 1.250.000. Kemudian harga jualnya nih, di sini kan dibagi-bagi ya, 25 kg dulu, per kilonya harganya 30.000, berarti kita kalikan untuk memperoleh harga 25 kilo tersebut. 25 kita kalikan 30.000. Nah, di sini ada lagi 20 kilonya, berarti ditambah 20 kilo, 20 dikali 22.500. Nah, ini bisa kita hitung ya, yang simpel aja, 25 kali 3, nanti tinggal ditambahin nolnya. Itu khusus untuk perkalian ya, bisa seperti itu.
jadinya 75 kan, terus tambah nolnya ada 4, jadinya 750.000. Kita tambah sama 2 kali 225 dulu boleh. Berarti 450 tambah nolnya 3, jadinya 450.000. Kita jumlahkan, hasilnya 1.200.000. Ini harga jualnya. Nah, kan harga modalnya nih itu lebih tinggi ya, berarti pedagang ini mengalami kerugian. Nah, kerugiannya gimana cara nyarinya? Tinggal kita kurangkan aja. Modal dikurang sama harga jual ya. 1.250.000 dikurang 1.200.000. Hasilnya itu 50.000. Karena yang ditanyanya persentase kerugiannya, maka kita bandingkan nih antara rugi dengan harga beli modalnya ya. Kita bandingkan dengan modal, kemudian kita kali 100%. Ini banyak nolnya nih, bisa dicoret. Sama-sama nolnya kita coret 4 ya, atas 4, bawah juga harus 4. Udah tinggal 5 kali 1, 5 kali 100 langsung boleh 500. 500 dibagi 125 itu nanti hasilnya 4% gitu. Jadi persentase kerugiannya adalah 4%. Nomor 5, Reza membeli sebuah buku dengan harga Rp3.000. Setelah diberi sampul yang bagus, buku itu dijual dengan keuntungan 10%. Berapakah harga penjualan buku tersebut? Oke, di sini harga belinya 3.000. Untungnya, kita cari untung dalam rupiahnya gimana? Persen untung kita tinggal kalikan dengan harga beli. Berarti 10%, kita ubah ke bentuk pecahan biasa, jadinya 10 per 100 dikali dengan 3.000. Bisa kita coret, bawah coret 2, berarti atasnya coret 2. Tinggal 10 dikali 30, hasilnya 300. Kemudian harga jual yang ditanyakan, berarti kita tinggal jumlah antara harga beli dengan keuntungannya. 3.000 tambah 300, hasilnya 3.300. Jadi harga penjualan buku tersebut adalah Rp3.300. Next, sebuah toko memberikan diskon atau potongan harga 15% untuk semua barang. Jika Bu Rina membeli sebuah tas seharga 500.000, berapa rupiah Bu Rina harus membayar? Nah, dapat diskon nih Bu Rinanya 15%. Berarti cari diskonnya itu gimana? Persen diskon kita kalikan dengan harga kotor atau harga sebelum didiskon ya, ini 500.000-nya. Nah, persentase diskonnya kita jadiin pecahan biasa, 15 per 100 kita kalikan dengan 500.000. Bisa kita coret, bawah coret 2 nolnya, berarti atas juga coret 2. 15 kali 5 hasilnya 75, ditambah nolnya 3, jadinya 75.000. Oke, berapa rupiah Bu Rina harus membayar? Itu artinya kita mencari harga bersih, harga sesudah mendapat potongan harga. Berarti harga kotor dikurang diskonnya. 500.000 dikurang 75.000. Hasil akhirnya 425.000. Bu Rina harus membayar sebesar 425.000 rupiah. Nomor 7, Pak Agus membeli 7 karung terigu dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan tara 1%. Jika harga terigu 5.000 per kilogram, berapa rupiah yang harus dibayar Pak Agus? Nah, kita cari dulu brutonya. Bruto 7 karung ya. Kalau ini kan 50 kg, bruto 1 karung. Berarti 7 kali 50 dulu. Hasilnya 350 kg. Kemudian kita cari taranya. Oh, di sini yang diketahui adalah persen tara.
Berarti persentaranya kita kalikan dengan bruto. Persentaranya 1%, kita ubah ke pecahan biasa, jadinya 1/100. Kita kali dengan 350. Boleh coret 1 bawahnya. Nolnya yang di atas juga coret 1. Jadinya 1 kali 35. 35 dibagi 10. 3,5 kilogram. Neto itu berat bersih atau isi bersih. Caranya berarti bruto dikurang tara. 350 dikurang 3,5. 350 bilangan bulat, 3,5-nya desimal. Nah, untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan pengurangan bersusun ya. Nah, 350-nya kalian tambahkan koma terus 0. Jadi 350,0. Kemudian kalian kurangi dengan 3,5. Tapi komanya harus sejajar gitu ya. Nanti hasil akhirnya 346,5 kg. Setelah dapat nih netonya, nah, uang yang dibayarkan berarti tinggal kita kalikan aja antara neto dengan harga per kilogramnya. 346,5 dikali 5.000. Nah, ini bisa kita hilangkan desimalnya, kemudian kita coret angka 0 di 5.000-nya ya, coret 1. Jadinya bisa kita tulis seperti ini, 3.465 dikali 500, sama aja ya. Itu nanti kalian hitung hasilnya 1.732.500. Gitu. Next ya. Nomor 8. Pak Reza menyimpan uang di bank sebesar 4 juta rupiah dengan bunga tunggal 16% per tahun. Hitunglah jumlah uang Pak Reza setelah 3 bulan. Nah, ini ada rumusnya ya, bunga mencari bunganya dulu atau pertambahannya. N/12, N itu periode ini ya, yang 3 bulan ini. 3/12 dikali persen bunganya 16%, kita jadikan pecahan biasa. 16/100 dikali modalnya berapa? 4 juta. Boleh kita coret 2 di bawah, berarti kita coret nolnya 2 di atas ya. Kemudian kita cek lagi nih, ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, ini ada nih 3/12, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3 ya, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Terus dicek lagi, ada nggak yang bisa dicoret? Oh, 16 sama 4 ini dicoret, boleh. Sama-sama dibagi 4 ya, 16 bagi 4 4, 4 bagi 4 1. Gitu, berarti hasilnya tinggal 1 kali 4 4, 4 kali 4 16. Tambahin nolnya berapa nih? 4 ya. Jadinya 160.000 gitu. Tadi kan di sini ada angka 4 nih. Kalian mau coret sama yang 4 ini boleh. Jadi nanti sama aja ya, sisanya si 16 ini ya. Yang penting coretnya itu atas bawah, pembilang dan penyebutnya. Kalau jangan ke samping, kalau ke samping itu perkalian ya. Nah, karena yang ditanya jumlah uangnya, berarti modal kita tambah dengan bunga. 4 juta tambah 160.000. Jadinya 4.160.000. Jumlah uang Pak Reza setelah 3 bulan adalah 4.160.000 rupiah. Nomor 9. Bu Anissa membeli beberapa makanan di toko dengan harga 240.800 dan dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai, sebesar 10%. Berapa rupiah Bu Anissa harus membayar makanan tersebut? Nah, di sini udah ada nih PPN, kepanjangannya pajak pertambahan nilai, berarti bertambah ya harga yang dibayarkannya. Nah, kita cari dulu nih besar PPN, besar pajaknya. Persentasenya berapa tadi? 10%. Kita jadikan pecahan biasa, jadinya 10/100. Kita kalikan dengan
harganya nih 240.800. Kita coret nolnya 2, kita coret yang atas juga nolnya 2. Berarti tinggal kita tulis nih. Ini masih ada 01 ya, 1 sama di sini. Oh ya, di sini 1 tinggal tambahin aja. Jadinya 24.080. Sudah dapat PPN-nya, berarti harga yang dibayar kita tambah. Dari yang awal tuh 240.800 ditambah sama PPN-nya 24.080. Jadinya 264.880.000 rupiah. Soal terakhir, Pak Ridwan memperoleh gaji sebulan sebesar 2.500.000 rupiah. Dengan penghasilan tidak kena pajaknya 450.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima Pak Ridwan dalam sebulan? Nah, di sini gajinya itu kan 250 ya. Cari yang kena pajaknya aja. Oke. Karena tadi gajinya 2.500.000, yang tidak kena pajak 450. Nah, kita kurangi dulu dengan 450.000. Hasilnya 2.050.000. Nah, berarti yang kena pajak sih 2.050.000-nya ini ya. Pajaknya berapa? 10%. 10/100. Kita kalikan dengan 2.050.000. Yang kena pajaknya aja ya. Coret nolnya 2, di sini juga coret nolnya 2. Jadinya 205.000. Nah, gaji yang diterima berarti yang ini yang awal sih 2.500.000. Jadi kan gajinya yang didapat 2.500.000 ya harusnya ya, kalau belum kena pajaknya. Nah, setelah kena pajak itu dikurang 205.000, hasilnya 2.295.000 gitu. Di sini diingat ya, PPh pajak penghasilan itu dikurang, jadi uang yang diterimanya berkurang ya di sini nih. Oke, itu soal review untuk persiapan penilaian harian bab aritmatika sosial. Silahkan diulangi jika belum paham, dipersiapkan dengan baik penilaian hariannya ya. Selamat belajar semuanya. Kalau misalkan ada kendala, silakan WA misalnya. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.